Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali untuk pelajaran PKWU untuk anak-anak SMA terutama dan umum. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mangga untuk silakan berdoa. Oke, siswa-siswi SMA untuk pelajaran kali ini PKWU ya, yang akan kita ambil materinya itu, oke, nah ini masih dalam pembahasan konversi energi ya, strategi promosi produk peralatan konversi energi. Sebelumnya apa mau tanya nih, pernah mendengar promosi ya? Oke, apakah pernah mendengar promosi? Barangkali ada yang sudah tahu atau belum. Oke, kalau yang sudah tahu mungkin sudah bisa dipahami ya. Oke, Bapak akan coba untuk membahas mengenai strategi promosi produk peralatan konversi energi. Promosi itu biasanya promo. Jadi kalau promo itu menampilkan apa aja yang harus ditampilkan. Jadi tidak main asal-asalan menampilkan. Jadi sesuai dengan apa yang tujuan ditampilkannya alat tersebut atau barang-barang yang akan kita promosikan. Produk-produknya apa aja. Oke. Nah, sekarang dari berbagai macam strategi itu kalau kita bilang itu bagaimana caranya untuk bisa barang yang akan kita promosikan itu laku atau orang tuh berminat ya, orang tuh kayaknya asik nih, kayaknya gimana nih, jadi orang itu respon gitu, berminat. Nah di sini yang kita akan coba itu yaitu produk peralatan konversi energi, tapi sebelumnya ini akan saya coba bahas. Nah di sini untuk mengkomunikasikan produk, nah ini perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Oke. Nah, di sini ada yang pertama itu periklanan. Komponen-komponennya ini ya. Jadi kita mengiklankan atau membuat satu produk, dan tadi lagi di kita bilang itu wacanakan atau dibuat semacam tontonan gitu ya, di iklan. Periklanan nih. Terus promosi penjualan. Nah, misalkan contohnya membuat keripik rasa pizza atau keripik rasa donat. Nah, ini yuk siapa yang mau ini keripik rasa donat. Itu promosi penjualan. Terus publisitas. Publisitas itu gimana nih? Keripik rasa donatnya enak nggak? Ditampilkan ke layak umum. Oke. Nah, terakhir itu biasanya dengan penjualan tatap muka. Nah, door to door kalau kita bilang ya. Muka. Bu, ini maaf, ini harga ini donat rasa pizza atau rasa kacang. Nah, ini harganya murah loh, Bu. Nah, itu tatap muka, berhadapan ya. Next. Tujuan utama mempromosikan sebuah produk meliputi, ada tujuan ini ya. Satu, memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. Nah, berarti daya tarik khusus nih, promosiin. Nah, kalau misalkan kamunya punya donat tapi tidak dipromosikan, orang bingung nih, donat apa nih ya? Rasanya rasa apa? Nah, nanti kalau misalkan sudah dipromosikan, nanti ada daya tarik ya.
Orang-orang akan, wah ini kayaknya donatnya enak nih, karena dipromosiin nih, ya. Diskon, harganya murah, kayaknya kelihatannya enak nih ya. Nah, akhirnya banyak daya tarik. Terus dari promosi ini kita meningkatkan angka penjualan. Jadi kalau misalkan kamu udah promosi, orang pasti tertarik dan akan membeli. Kan otomatis kan berarti udah termasuk angka penjualan. Nah, terakhir membangun loyalitas konsumen. Jadi kalau udah konsumen udah membeli, wah jadi pelanggan. Ya, itu disebut sama loyalitas tuh. Wah enak pak, ini semua laku nih pak, enak nih pak. Saya boleh lah buat tetangga saya jualin lagi pak. Nah itu ya hasil promosinya nih. Atau pak saya enak nih, aduh makan lagi beli lagi pak. Saya udah enak apa kayaknya sama bapak aja lah belinya, sama adik aja lah belinya karena rasa donatnya enak. Terus manfaat promosi untuk mengetahui produk yang diinginkan konsumen itu manfaat promosi ya, mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Jadi apa nih donat ini misalkan rasanya kacang, coklat, keju. Nah, jadi yang diinginkan apa? Kita tampilkan dengan topping-topping yang keren-keren ya. Terus mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Nah, berarti mengetahui kebutuhannya apa nih? Donat ini biasanya untuk cemilan, apakah untuk cemilan atau untuk buat makan? Atau buat iseng-iseng ya, iseng-iseng masuk cemilan ya. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Nah, itu manfaat promosi. Jadi dikenalin, disampaikan ya sampai ke konsumen masing-masing. Terus mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Nah, kamu bisa bersaing nih harganya nih kalau jual donat. Yang misalkan harga donat itu 5.000, bolehlah kamu jual harga 4.500. Bedanya 500 kan? Mengetahui strategi promosi yang tepat pada para konsumen itu tadi, ya strategi promosinya nih. Yo bu, ini harganya 4.500. Ini enak nih donatnya ya. Terbuat dari kaca apa dari tepung yang bagus, baik, ya halal bu. Kan? Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Betul. Jadi persaingan gimana nih donatnya? Wah donat di sebelah ini udah enak nih. Nah kita beli ya, rasanya begini. Oh berarti ada topping tertentu yang buat dia enak. Kita buat topping tandingan. Ya kita buat topping tandingannya nih. Ya, kita buatlah semuanya. Jadilah dia bersaing ya dengan cara mengatasinya gimana. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi image. Nah, image kita nih si donat ini bentuknya gede ya, terus toppingnya bagus, rasanya enak ya, dengan hasil promosi yang sangat keren lah ya, istimewa. Donat istimewa, rasanya juga istimewa, harganya juga istimewa gitu kan. Oke. Sasaran promosi. Sasaran promosi ini biasanya nih ada langkah dalam menentukan sasaran promosi. Oke. Di antaranya nih kita menentukan target pasar. Target pasar ini dari mana nih? Ya. Apakah di masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat menengah ke atas? Kalau menengah ke bawah berarti kita tujuannya itu ke warung-warung, ya warung yang pinggir jalan, terus orang-orang yang anak sekolah gitu kan. Bisa lagi juga di kelas karyawan kantoran. Oke, di mana nih? Apakah kita langsung ke kantornya? Oh nggak bisa ternyata. Ya udah, bagaimana caranya kita kerjasama dengan warung kantin-kantin di sekitar kantor itu. Sekolahan sama. Tentukan tujuan promosi. Nah, tujuan kita untuk apa nih promosi? Apakah untuk menarik perhatian? Apakah untuk menarik penjualan? Apakah untuk nih orang-orang biar tahu nih donat nih yang rasa saya apa nih rasanya nih ya. Silakan tujuannya ditujukan dulu tujuannya. Pesan yang menarik. Nah, kayak tadi kan, donat yang istimewa, rasanya rasa keju. Kejunya juga dibuat dari susu yang sangat enak, nikmat. Ya, kejunya juga rasanya istimewa. Mangga silakan untuk dicoba. Ya, barang siapa yang mencoba pasti rasanya jadi lidahnya jadi berasa. Jadi enak lah ya.
Terus dengan makan donat saya, ibu yang tadinya lapar jadi nggak lapar. Oke, kayak gitu. Terus pilih sarana promosi. Sarananya apa? Misalkan pamflet, spanduk, ya, atau misalkan dari WA atau dari medsos yang lain. Nah, terus terakhir buat anggaran. Oke, anggarannya berapa nih buat donat? Apakah buat donat itu anggarannya per satu donat itu misalkan cuman 1.000 ya atau 2.000 dijual 4.500. Berarti keuntungannya ada dong. Oke. Next. Laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi. Ini ada laporan ya. Pertama, laporan laba rugi. Jadi kerugian dan keuntungan. Laporan menunjukkan kemampuan laba itu jadi naik enggaknya ya, untung atau rugi. Laba rugi. Laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada satu periode akuntansi atau 1 tahun. Jadi kamu hitung nih, ya, labanya, ruginya, pendapatan, beban usahanya apa. Terus laporan pembuatan modal. Laporan menunjukkan perubahan modal laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha pada periode tersebut. Jadi misalkan per tahun berapa, per bulan berapa, per minggu berapa, itu ya. Neraca, ini daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Jadi di mana nih ya letak posisi sumber daya kita, pembuatan kita pribadi ini adanya di mana nih letaknya? Apakah pembuatan toppingnya, apakah pembuatan donatnya, ya, apakah pembungkusnya, ya, situ. Laporan arus kas, cash flow. Ini laporan menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumbernya. Jadi cash flow-nya itu pemasukan pengeluaran, nanti akan ketahuan itu rugi untungnya ya. Terus di situ juga akan kita tahu nih donat ini di pasaran itu bagaimana, terus rasa ini paling banyaknya yang mana, yang paling rasa yang paling disukai masyarakat setempat di situ. Nah, terus pemasukannya, wah ini kayaknya bagusnya tempat itu nih, bagus nih, harganya makin pemasukannya makin bagus itu ya. Mangga dibuat laporan arus kasnya. Oke. Nah, itu tugasnya, mangga ditonton. Oke, buatlah nasi goreng dan untuk bumbu-bumbunya dan cara pembuatannya serta harga setiap bumbunya dicatat di selembar kertas. Lalu dipoto ya, dimasukkan ke dalam medsosnya yang sudah disetujukan. Pembuatan nasi gorengnya divideokan. Setelah nasi goreng sudah dimasak, dihidangkan, kita bisa promosikan di video yang kamu buat. Nah ini nasi goreng saya nih, nasi goreng sangat hebat, ya, istimewa, harga terjangkau, semuanya pasti kenyang. Nah itu ya, kayak gitu aja. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.